Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku membuat kuotie kulit atau kulit kuotie. Yuk cek di sini bagaimana caranya. Nah, di sini sudah ada tepung terigu, air, minyak, tepung sagu, garam. Dan sekarang aku mau sebutin rinciannya. Ayo mari. Nah, ini dia pertama tepung terigu 125 gram, 25 gram tepung sagu, 1 sendok makan minyak sayur, 1/4 sendok teh garam, 90 ml air. Dan ini adalah bahan isiannya, yaitu ada daging ayam cincang halus, jamur hiyoko, tepung sagu, sawi putih, jahe, dan ada bumbu yang lainnya. Yuk aku sebutin satu-satu ya. Nah, di sini sudah ada 200 gram daging ayam cincang halus, 6 buah jamur hiyoko kering yang sudah direndam air panas atau direndam air biasa semalaman begitu. 15 gram tepung sagu, 100 gram sawi putih, 1 sendok teh jahe cincang. Dan ini dia bumbu-bumbunya. 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan bawang goreng, 1 sendok makan bawang putih cincang goreng, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan daun bawang iris halus, 2 sendok makan minyak untuk olesan kuali atau panci. Sekarang kita kembali ke bahan kulit. Ayo kita mulai untuk memproses kulitnya. Di sini minyak dan air jadikan satu, tuang begini, dimasukkan ke dalam air. Lalu tepung sagu masukkan ke dalam tepung terigu. Lalu masukkan garam. Lalu kita aduk tepung keringnya seperti ini. Setelah rata, kita bikin cekungan. Nah, kita bikin cekungan seperti ini nih, supaya di tengahnya tuh ada lubang begitu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang air dan minyak akan aku didihkan. Lalu tuangkan air mendidih ke atas tepung seperti ini. Lalu kita aduk-aduk dengan menggunakan sendok kayu. Nah, sudah seperti ini. Aku akan gunakan sarung tangan. Kemudian kita bersih-bersihkan ini sendok kayunya supaya bersih dari tepung-tepung yang menempel ini ya teman-teman. Sayang soalnya ya, bahan-bahan kan lagi mahal nih. Jadi bersih-bersih lah supaya berhemat gitu. Nah, setelah ini kita aduk-aduk ini tepungnya nih sampai semua menggumpal. Nah, sekarang sudah menggumpal, kita akan cek atau aku akan cek ini kira-kira sudah bisa ditaruh di tempat datar atau belum ya. Nih, aku cek-cek kelenturannya seperti ini. Nah, sepertinya ini sudah, tinggal membersih-bersihkan wadahnya saja ya teman-teman. Sekarang aku taruh di tempat datar seperti ini supaya aku dapat leluasa untuk membenyak-benyakkan atau menguleni begitu teman-teman, sampai semua bahan tercampur rata. Pokoknya sampai elastis ini adonannya ya teman-teman. Nah, setelah diuleni kira-kira 5 menitan lah begitu ya, kita akan bulatkan nih. Kita buat ini adonan menjadi bulat. Nah, seperti ini nih, yang serempel-serempel nih, yang kurang rapih kita sembunyi-sembunyikan nih di dalam sini nih. Nah, seperti ini supaya
bulatnya bagus begitu ya. Yang kira-kira kurang rapi dirapi-rapihkan, kita bulatkan seperti ini, kita gur-gur bagaimana caranya pun supaya ini adonan menjadi bulat ya teman-teman. Nah seperti ini caraku untuk membulatkan adonan supaya rapih ya teman-teman. Nah terus seperti ini sampai sesuai yang kita mau. Nah ini sudah mulai bulat, kita bulatkan lagi supaya lebih bulat lagi. Jeng jeng, beginilah akhirnya. Sekarang aku akan tutup ini adonannya ya teman-teman. Nah aku akan menggunakan mangkok yang tadi untuk mengadoni, aku tutupkan di atasnya. Ya kita tutup kira-kira 15 menit begitu teman-teman, supaya adonannya lebih elastis begitu. Ayo kita tunggu 15 menit kemudian. Nah sekarang sudah 15 menit, sekarang aku mau buka ini adonannya ya. Kemudian aku mau taruh di dalam mangkok ini. Aku mau pindah ke tempat yang lebih terang. Ayo mari kita pindah ke tempat yang lebih terang. Nah sekarang sudah sampai ke tempat yang lebih terang. Sekarang aku mau taburi meja dengan tepung kering ya teman-teman. Ini tepung terigu kering aku taburkan di atasnya. Kemudian kita usap-usap, kemudian aku usap-usap seperti ini supaya tuh tepungnya merata. Kemudian aku taruh adonannya di sini nih, taruh ditekan sebentar supaya gepeng. Nah, di sini aku sudah punya alat untuk mengerol yang besar ya teman-teman. Jika tidak ada kecil pun tak mengapa. Ayo kita mulai roll adonannya. Nah, kita roll nih, kita roll atau digepeng-gepengkan sampai setipis ini. Jika bawahnya nggak berjalan, kita bisa taburi dengan tepung teman-teman. Kita congkel nih, kita apa ya namanya tuh, pokoknya kita apa, aduh bingung aku ngomongnya apa, pokoknya kita taburi deh. Kalau misalnya sudah lengket-lengket begitu, kita taburi dengan tepung kering lagi, bolak-balik seperti ini. Atasnya nih kita usap-usap dengan tepung supaya nanti adonan ini berjalan begitu. Jika kita roll tuh jalannya lebih enak begitu teman-teman. Jadi tidak lengket di permukaan atau lengket di dasar meja begitu teman-teman. Jadi lebih cepat tipis begitu. Nah seperti ini nih, lebih cepat tipis dan berjalan-jalan kan bawahnya ya. Nah jika masih lengket seperti ini nih, kita bisa taburi tepung lagi teman-teman di atasnya nih. Nah seperti biasa setelah ditabur kita usap-usap di atasnya supaya juga nggak nempel di roll ya begitu ya. Nah di alat rollnya supaya tidak menempel ya teman-teman adonan ini. Nah kita roll sampai sesuai yang kita mau begitu teman-teman. Nah kiranya ini adonannya sudah tipis ya teman-teman, ya seperti kulit pangsit begitu tipisnya ya. Sekarang aku mau cetak. Nah, di sini aku sudah punya cetakan yang seperti ini nih, bulat seperti ini. Ini berdiameter 9 kali 9 ya, teman-teman. Jika tidak ada cetakan, gunakan dengan benda atau gelas yang bulat pun tidak apa-apa jika bisa, teman-teman ya. Terserah teman-teman ya. Pokoknya bentuknya bulat aja apapun itu. Ayo mari kita cetak. Sebelum dicetak aku akan tempelkan di atas tepung kering cetakannya. Nah, ini dia, kita tap di atas tepung kering seperti ini supaya nanti jika mencetak, jika digunakan untuk mencetak tidak lengket ya teman-teman. Seperti ini nih contohnya ya. Ayo kita cetak nih, aku shoot dulu ya. Nah kita tekan ya, kita putar-putar seperti ini supaya terputus ini adonannya ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah jika tidak ditapkan ke tepung kering tuh akan nempel-nempel begitu teman-teman. Jadi ini tepungnya gunanya untuk memudahkan supaya tidak lengket begitu. Kemudian kita sisihkan dulu sampai semuanya selesai dan lanjutkan ke seluruh adonan. Dan sekarang kita akan meracik bahan isiannya ya. Ayo mari. Nah di sini sawi putih aku akan potong-potong kecil-kecil, lalu diremas-remas, kemudian diperas ya teman-teman ya supaya airnya kering. Begitu juga jamur ini aku akan potong-potong kecil-kecil begitu. Nah ini dia hasilnya setelah dipotong-potong sawinya dan diperas airnya, dibuang airnya, kemudian
Nah, ini jamur yang sudah aku potong-potong kecil seperti ini ya. Cek sekecil apa tuh, sekecil ini ya teman-teman tuh. Kalau terlalu besar-besar nanti akan nyangkut di gigi ya teman-teman. Jadi akan menyulitkan jika kita makan. Nah, sekecil-kecil ini pas kiranya ya. Ayo mari kita racik. Iya teman-teman, satu hal ya, ini sawinya yang sudah aku potong-potong, sudah diremas-remas, kemudian aku peras, dibuang airnya. Hasilnya seperti ini, kecil-kecil juga ya. Ayo kita lanjut untuk meracik. Pertama kita masukkan ayam ke dalam mangkok yang lebih besar seperti ini nih. Kemudian bumbu-bumbunya menyusul seperti gula, garam, jahe, saus tiram, bawang putih goreng, bawang goreng. Sekarang kita aduk rata. Nah, setelah rata seperti ini kita masukkan tepung sagu. Lalu kita aduk lagi sampai rata lagi. Nah, sekarang sudah rata kan tepung sagunya tak terlihat lagi. Sekarang kita masukkan sawi putihnya. Menyusul jamur hiyoko yang telah kita potong-potong, masukkan. Lalu aduk lagi sampai semua rata. Kemudian masukkan daun bawang. Lalu aduk-aduk lagi sampai rata lagi. Lalu masukkan minyak wijen. Setelah minyak wijen dimasukkan, kita aduk-aduk lagi sampai rata lagi. Jangan bosan-bosan mengaduk ya teman-teman. Memang orang tuh kalau masak tuh kayak ini nih, repot ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah rata. Kini saatnya aku bersih-bersihkan nih dengan soletan supaya bersih samping kanan kiri mangkoknya nih seperti ini ya. Nah, akhirnya selesai deh. Sekarang tinggal kita isi. Ayo mari kita isi. Nah, sekarang aku mengambil satu lembar kulit lalu kita isi. Dan ini dia isiannya. Aku mau colek kira-kira 1 sendok teh saja ya. Nah, sekarang aku sudah isi. Aku taruh di atas kulit seperti ini. Jika adonan ini pinggirannya kering, kita bisa tapkan dengan air pinggirannya ini ya teman-teman, supaya lengket. Jika kita tekuk-tekuk nanti akan lengket ya teman-teman. Tapi jika sudah cukup lengket, tidak perlu pakai air ya teman-teman. Pertama kita tap tuh isinya, di tengahnya kita cubit seperti ini ya. Kita tekuk lagi, tekuk kanan, cubit. Ini kan masih sisa tuh, lebih banyak ya, kita cubit lagi. Nah, tekuk lagi. Nah, kita cubit. Nah, kita putar haluan, kita putar arah. Nah, kita, aduh, ini tuh tanganku jadi kena. Nggak apa-apa deh, orang masak memang begitu teman-teman. Toh ini mau dimasak ya teman-teman ya, mau direbus, jadi nggak usah takut kuman. Nanti kumannya mati, kita rebuskan ya. Ayo sekarang kita, aduh, aku lap dulu deh. Nah, ini nih kita tarik lagi. Nah, tap supaya lengket. Tarik lagi. Ini tuh lentur, jadi gampang ditarik-tarik teman-teman ya. Kita tekuk. Udah ditekuk, kita cubit lagi. Kita tekuk lagi seperti semula. Nah, ini satu lagi nih, aku tarik lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cubit lagi, jangan bosan-bosan mencubit. Nah, kita tekuk lagi. Sep. Nah, seperti ini nih. Tekuk lagi, secuil tekukan nih. Ini secuil tekukan lagi. Nah, selesai deh. Selanjutnya kita cubit-cubit untuk keseluruhan, untuk memastikan supaya adonan dagingnya nanti tuh tidak melejit teman-teman ya. Tuh kan, pastikan tuh supaya tidak ada rongga tuh ya di antara pembatasnya. Kita cubit dikit di atasnya supaya lengket tuh satu sama lain, dan supaya kita pasti itu tidak akan keluar nantinya jika kita masak ya teman-teman. Karena nanti jika kita masak kan akan mekar tuh, takutnya kan nanti merenggang begitu. Jadi
dicubit-cubit sekuat-kuatnya. Nah, jika kita lagi gemes sama seseorang, bikin inilah supaya kita bisa cubit-cubit tanpa rasa sakit. Ayo sekarang, ini masih belum sempurna, kita sempurnakan, kita banyak-banyakan supaya nanti bisa berdiri di atas panci atau kuali ya teman-teman. Ayo sekarang kita kumpulkan di atas piring yang telah ditaburi tepung di atasnya. Ayo. Nah, ini kan piringnya sudah ditaburi tepung ya teman-teman. Jika tidak ditaburi tepung maka akan lengket ini kuotenya di atas piring ya teman-teman. Jadi supaya menghindari tidak lengket dan merusak penampilan nanti, maka kita harus alasi dengan tepung. Nah, sudah selesai deh kita membuatnya, tinggal kita memasak. Sampai jumpa di berikutnya part 2 bersambung. Terima kasih.